Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadi Imam Fakhruddin Al-Arsyambandi kana ra'isul a'immati bi Marwa wa kana sultanu yahdarimuhu khayadal ihtiram wa kana yaqulu innama wajatu hadal mangsiba bi hurmatil ustadi fa inni kuntu ahdumu ustadi al-qadi Aba Yazid at-Tabusi wa kuntu ahdumuhu adbahu ta'amahu wa la aqulu minhu syai'a. Hakim Fakhruddin Al-Arsyabandi, seorang pemimpin para imam di Marwa, sangat dihormati oleh sultan atau raja. Ia berkata, sesungguhnya saya mendapatkan kedudukan ini karena berkah hormat saya kepada guru. Jadi Syekh Hakim Fakhruddin merasa beliau itu mendapat kehormatan karena berkahnya hormat kepada gurunya. Saya melayani guru saya, yaitu Abu Yazid At-Tabusi. Saya masak makanan untuk beliau, wal aqulu minhu syai'a, dan saya tidak ikut makannya. Jadi kayak kalau sekarang mungkin dinamakan dengan cah dalem. Cah dalem. Ya bertugas sebagai juru masak, dia hormat kepada gurunya dengan cara masakkan makanan. Jadi koki lah. Tapi dia makan. Dia masaknya itu untuk gurunya. Nah, karena itulah hormat dialah, ta'zim dialah, hikmah dialah kepada gurunya itu, kemudian dia mendapatkan kehormatan menjadi seorang hakim agung yang sangat dihormati oleh raja atau sultan atau pemimpin pada saat itu. Mungkin kalau sekarang ya presiden gitulah. Dia menjadi pejabat penting karena hormat dia kepada gurunya dengan cara masak makanan. Ini kalau bahasa sekarang ya abdi dalam. Nah, ini banyak santri-santri itu yang kadang sering buat makanan atau bawa makanan itu kadang-kadang ngelewati depan gurunya atau ngelewati rumah dalam gurunya. Agar apa? Agar nanti gurunya itu lihat kemudian minta makanan. Jadi sengaja biar makannya itu diminta oleh gurunya. Agar apa? Salah satu agar dicintai oleh gurunya, sebagai bentuk hikmah kepada gurunya. Ridha gurunya itu dicari betul, bagaimana agar gurunya itu senang dan menerima apa yang dia bawa. Nah, tidak hanya itu saja. Jadi kalau kita misalkan sowan ke guru, sowan ke kiai, sowan ke ulama, sowan ke ustaz, ya sambil bawa apa syukur yang jadi kesenangan beliau. Paling tidak ya gulu teh lah bahasanya kalau sekarang saat itu. Agar apa? Agar guru itu ridho, walaupun guru tidak minta ya, tidak mengharapkan, tapi ini salah satu bentuk hikmah hormat kita, takdim kita agar mendapatkan ridho. Guru itu senang. Guru itu senang dengan kita, dengan apa yang kita bawa, begitu. Nah, ini salah satu bentuk dari cara hormat kepada guru. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, yang bisa bermanfaat, itu maka adalah dengan cara menghormati guru. Wa Syekh Imam Ajal Syamsul A'immah Al-Khulwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman
Fi hadisatin waqa'at lahu wa qad zarathu talamiduhu khairu syahil imamil qadi Abi Bakr Az-Zarnuji faqala lahu hina laqiyahu lima lam tazurni faqala kuntu mashghulun bihidmatil walidati qala turzaqul umrah wala turzaqul raunakat darsi wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi angsari awqati fil qura walam yantadim lahud darsa. Syekh Imam Al-Ajal Samsul A'immah Al-Khalwani, seorang ulama, seorang kiai, seorang pembesar agama, ulama, terpaksa keluar dari Bukhara, hijrah, meninggalkan negaranya, transmigran itulah, pindah itu, berpindah ke suatu daerah, desa, karena ada suatu peristiwa yang menimpa di sana. Nah, ketika beliau pindah ke suatu desa tersebut, ke suatu wilayah, maka murid-murid beliau, santri-santri beliau, belajar itu mengunjungi silaturahim, mengunjungi, sowan, menghadap kepada beliau, kepada Syekh Samsul A'immah. Kecuali ada satu murid yang tidak sowan, yang tidak berkunjung, yang tidak menemui Syekh Samsul A'immah Al-Khalwani, yaitu Syekh Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnuji. Nah, suatu saat guru dan murid ini ketemu, Syekh Samsul A'immah Al-Khalwani dan Syekh Imam Al-Qadhi ini ketemu. Nah, ketika bertemu itu, Syekh Imam Al-Khalwani, sang guru ini bertanya, lima lam tazurni, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Kenapa engkau tidak sowan kepadaku? Kenapa engkau, murid-murid yang lain silaturahim datang kepadaku, berkunjung, menemuiku, kenapa engkau tidak? Kemudian muridnya Syekh Abu Bakar ini menjawab, kuntu mashulan bihidmatil walidati. Kuntu mashulan bihidmatil walidati. Saya sangat sibuk melayani ibu saya. Mohon maaf, saya tidak bisa menemui panjenengan karena saya sibuk mengurusi ibu saya, melayani ibu saya. Gitu. Nah, kemudian Syekh Khalwani berkata, kuntu mashulan bihidmati walidati. Turzakul umura wala turzakut darsana. Syekh Khalwani menjawab, menyampaikan dawuh gitu. Turzakul umur wala turzakut darsa. Kamu akan mendapat umur panjang, tapi kamu tidak akan mendapatkan nikmat belajar. Karena tadi dia, Syekh Abu Bakar itu tidak berkunjung karena sibuk mengurusi ibunya, maka gurunya ini berkata bahwa kamu insya Allah kamu akan mendapatkan umur yang barokah, yang panjang. Tapi karena kamu tidak
hikmah kepada guru, maka kamu tidak mendapatkan nikmatnya belajar. Wala turzaqut darsa. Ya, itu kata gurunya. Dan ternyata kata gurunya ini benar. Ya. Karena sekitar fi aksari awqatil qura walam yang tatim lahu darsa. Ternyata ini terbukti Syekh Bakar ini yang tadi tidak sowan ke gurunya, ini lebih banyak tinggal di desa lah, desa yang tidak ramai gitu, dan belajarnya juga tidak teratur, ya. Jadi tidak berkembang gitu, pengajiannya, majelisnya tidak berkembang dan lain sebagainya. Gitu. Saya kira inilah penting untuk kita agar ilmu kita barokah, manfaat, santri kita juga mendapatkan ilmu yang barokah, kita juga mendapatkan santri yang banyak, kemudian ilmu kita bisa dirasakan oleh banyak, maka penting sekali untuk kita khidmah kepada guru. Paling tidak tadi, ya, berkunjung silaturahim kepada guru, juga melayani guru dan berkunjung kepada guru. Faman ta'ada minhu ustadhu yuhramu barakatul ilmi. Faman ta'ada minhu ustadhu yuhramu barakatul ilmi wala yang tafi'u bihi illa qalila. Maka barang siapa yang buat sakit hati gurunya, contohnya tadi Syekh Abu Bakar tidak berkunjung pada gurunya, dan ini menjadi catatan bagi gurunya, maka barang siapa yang buat sakit hati gurunya, ya tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak dapat memanfaatkan ilmunya kecuali hanya sedikit. Nah, inilah penting untuk kita agar jangan sampai membuat guru kita itu tidak berkenan, Innal muallima wad tabiba kilahuma la yang suhani idahuma lam yukrama. Syair, sesungguhnya guru dan dokter tidak akan berguna nasihatnya bila tidak dihormati. Kita ke dokter, tapi kalau kita tidak sopan, ya dokter nggak akan berikan resep, sehingga kapan kita akan sembuh. Begitu juga guru. Kalau guru tidak berkenan, maka bagaimana dia akan memberikan ilmunya kepada kita, sehingga kita akan menjadi tetap bodoh, tidak tahu. Tapi kalau hati gurunya senang, ya insya Allah ilmu itu akan mudah diberikan, disampaikan. Fasbir lidaika in jafatan tabibaha wa kena bijahlika in jafata mungalliman. Bersabarlah jika kau tidak bisa hormat kepada dokter atau pada guru, maka bersabarlah dengan penyakitmu bila kau menentang dokter. Dan bersabarlah dengan kebodohanmu bila kau menentang guru. Jangan sampai membuat sakit hati guru. Ya, karena bagaimana nanti kemudian akan diberikan pelajaran atau mengajar kita kalau kita tidak bersikap yang baik. Wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid fasabnahu ilal asma'i liyu'allimul ilma wal adaba fara'ahu yawman yatawaddau wa yughsilu rijlahu wabnul khalifata yasubul ma'a ala rijlihi fa'atabal khalifatul asma'iyya bidhalika faqala innama ba'astuhu ilaika litungallimahu wa tu'addibahu falimada lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadahi wa yaghsila bil ukhra rijlaka. Nah, ini dikisahkan Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus putranya
kepada al-asma, guru, seorang guru ngaji, agar diajarkan tentang tata krama, adab budi pekerti. Nah, pada suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid melihat sang guru al-asma'i tadi wudhu dan membasuh kakinya, sementara putra khalifah menuangkan air pada kakinya. Nah, khalifah pun berkata kepada sang guru al-asma'i, ya berkata, ya Syekh, ya guru, saya mengutus anakku ini agar diajarkan ilmu dan tata krama kepadanya. Mengapa kamu tidak menyuruhnya menyiramkan air dengan salah satu tangannya dan membasuh kakimu dengan tangannya yang lain? Jadi tadi ketika sang guru itu wudhu, kemudian sang putra khalifah menuangkan air, itu masih dianggap kurang. Harusnya yang lebih beradab lagi, tata krama lagi, satu tangan untuk menuangkan air, satunya lagi untuk membasuh kaki sang guru. Demikianlah tata krama, adab budi pekerti pada seorang guru agar ridho guru itu diperoleh. Sampai seorang anak raja pun diajari oleh khalifah agar sangat hormat, sangat adab, ya, menjaga adab budi pekerti, hikmah kepada gurunya. Demikian, semoga bermanfaat. Agar ilmu kita barokah, maka kita hikmah kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.